Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Sidik, CGP Angkatan 6, Guru Bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita lihat pada zaman kolonial pada tahun 1854. Bupati berinisiatif mendirikan sekolah-sekolah di kabupaten. Tujuannya untuk mendidik calon pegawai. Dan pada tahun yang sama, yaitu tahun 1854, lahir Sekolah Bumi Putra. Ini hanya ada 3 kelas. Tujuannya apa? Supaya bisa membaca, menulis, menghitung, dan tiada lain. Ini untuk mendukung usaha-usaha pada zaman kolonial tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 1920 lahirlah perubahan pendidikan. Tepat pada tanggal 3 Juli 1922 lahir Taman Siswa Pendidikan Indonesia. Ini merupakan gerbang emas untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan ini tidak bisa dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Apa itu pengajaran? Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup. Hidupnya yaitu tentu hidup anak secara lahir maupun batin. Dan apa itu pendidikan? Sini pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Tuntunan dalam hidup, tumbuh berkembangnya anak. Maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tuturi handayani. Sebagai pendidik, apabila kita di depan, kita memberi contoh. Dan kita juga memberi semangat apabila kita berada di tengah. Dan juga memberi dorongan apabila kita di belakang. Itulah semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 perubahan pendidikan, yaitu yang pertama, trikon. Apa itu trikon? Yang pertama, kontinuitas. Yang artinya di sini ada dialog kritis dengan sejarawan. Kedua, konvergensi. Harus menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, atau disebut juga dengan memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidik harus menghargai perbedaan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 2 kodrat. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua, kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam di sini yaitu sifat atau karakter lingkungan di mana anak itu berada. Tentunya sifat dan karakter ini berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda-beda. Dan yang kedua, kodrat zaman. Setiap zaman pendidikannya itu berubah-ubah. Menuntun anak zaman di abad ke-21. Tentunya di sini dengan teknologi yang lebih canggih.
Yang ketiga yaitu mengenai budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Yaitu perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Cipta bisa diartikan kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotor. Jadi peran utama di sini dalam dunia pendidikan, dalam melatih pendidikan, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat yang paling utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu ibarat petani. Petani mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Baik itu dari bibit, dari lahan, dari pupuk, bahkan dari perairan. Petani mempersiapkannya jauh-jauh hari. Begitupun dengan hasilnya. Petani menanam bibit padi, maka hasilnya pun akan berbuah padi. Tetapi di sini bisa diibaratkan bibit sama, lahan sama, perairan, pupuk juga sama. Tetapi di sini dalam hasilnya itu berbeda-beda. Itu ibarat pendidikan. Petani juga seperti itu. Karena bisa kita simpulkan bahwa anak didik kita mempunyai keberagaman. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa memerdekakan anak. Anak, kemana jalannya, kita barengi bersama. Anak seperti ini karakternya, kita jangan heran. Karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Apa yang Anda percaya tentang murid dari pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya tahu, yang saya percaya bahwa murid itu tidak tahu apa-apa. Murid itu ibarat kertas kosong yang tidak ada tintanya. Jadi ibaratnya pemikirannya itu pemikiran kosong, tidak tahu akan materi, tidak tahu akan pelajaran. Maka di sini pendidiklah yang tahu akan segalanya. Itulah yang saya tahu sebelum mempelajari modul 1.1. Dan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Saya tahu ternyata setelah mempelajari modul 1.1 itu, ternyata pemikiran tersebut salah. Ternyata setiap murid itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Mempunyai potensinya masing-masing. Ternyata kita di sini sebagai guru hanya bisa menuntun karakteristiknya, menuntun potensinya supaya bisa dikembangkan lagi. Dan yang ketiga di sini, apa yang dapat segera diterapkan supaya lebih baik di kelas, supaya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara besit dalam pemikiran saya ada kata-kata menuntun. Maka di sini saya sebagai pendidik harus bisa menuntun peserta didik atau murid supaya bisa berkembang dalam potensinya. Semboyan pendidikan ada 3. Ingarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tuturi handayani. Pendidik di depan memberi contoh. Pendidik di tengah membangun semangat. Dan pendidik di belakang memberi dorongan. Dorongan supaya murid-murid kita
bisa menggapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.